Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Bapak Muhammad Syarif Khalidi MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam diskusi siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Rofi, Mbak Ulia, Mas Anggi. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai sesi pembukaan, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh saudari Aulia. Hubungan pendidikan dengan politik. Pendidikan dan politik keduanya saling berkaitan. Bila tidak ada pendidikan, tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik. Sebaliknya, jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasarana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pendidikan. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut, pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi, jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan, maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia. Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan real, tidak semua orang mengakui dan mendukung realitas tersebut. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisah antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa. Namun, apapun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik terdapat hubungan yang sangat erat satu sama lain. Tujuan politik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tercapai apabila aspek pendidikan diabaikan. Sebaliknya, sebuah sistem pendidikan tidak akan mampu dijalankan dengan baik jika tidak bersinergi dan didukung oleh tatanan politik yang baik. Mari. Yang kedua, peran pendidikan dalam dunia politik. Satu, sebagai wahana pembangunan. Ya. Keterkaitan antara pendidikan dan politik itu dipahami oleh masyarakat itu ada dua hal. Maksudnya dua pendapat dari elemen masyarakat sendiri itu. Pendidikan dalam dunia politik itu ada dua. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendidikan adalah pendidikan. Maksudnya itu pendidikan ya pendidikan, politik ya politik. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya itu saling berkaitan, ya, berkaitan. Ada dua masalah ya. Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan. Jadi masih bisa diperdebatkan. Pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampur adukan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan. Karena dalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Jadi pendapat yang pertama itu beranggapan bahwasanya kelompok ini, kelompok masyarakat yang berpendapat yang bersatu, sama. Ya. Yang pertama, itu mengasumsikan bahwasanya belanja politik menggunakan pendidikan, itu bakal merusak pendidikan. Jadi gitu. Maka harus dipisahkan antara politik dan pendidikan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengasumsikan bahwasanya cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dengan arti sempit. Jadi yang kedua ini berpendapat dia bisa berkaitan nih politik yang pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu adalah cikal bakal menciptakan politikus yang beradab dan beretika. Contoh, bagaimana kita melihat sekarang itu para pejabat yang korup. Nah, jadi melalui pendidikan kita bisa menetralisir, mengurangi pejabat-pejabat yang nakal, ya, yang nakal gitu. Jadi pendidikan berkurang di situ. Itu pendapat yang kedua. Nah, di sini politik dalam pendidikan sebenarnya ada sebuah contoh. Tadi pendidikan politik di dalam pendidikan itu sebenarnya ada, seperti yang dicontohkan Pak Kholili. Pernah disebutkan Pak Kholili sendiri. Jadi pemerintah, politik itu kan berhubungan dengan pemerintah. Pemerintah itu menetapkan kurikulum kepada sekolah-sekolah, ke sekolah-sekolah. Nah, itu termasuk kebijakan politik yang ada di dunia pendidikan. Itu contohnya. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti ketentuan dari pemerintah, maka akan bisa di backlist. Terus transaksi apa ini? Lanjut. Nah ini pendidikan merupakan sebuah investasi. Nah, sudah masuk investasi. Yang namanya investasi, yang dinamakan investasi itu kan berkepanjangan. Jadi hasilnya tidak langsung. Jadi berkepanjangan. Jadi pendidikan itu investasi politik di masa depan. Jadi tergantung kita itu bagaimana mendidik anak didik kita supaya menjadikan politikus yang beretika. Seperti yang pertama tadi yang saya jelaskan. Nah, ini ada beberapa faktor yang menjadikan pendidik sebagai pengembangan politik. Yang pertama, pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non formal dan informal. Yang kedua, pendidikan melatar belakangi atau sebagai basic bagi seorang dalam kehidupan politik. Yang ketiga, kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, ini yang ketiga politik. Nah, untuk mengurangi rendahnya korupsi, nepotisme, dan politik uang dan sebagainya dalam pendidikan, maka lingkup pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal harus saling berkaitan. Jadi itu tadi namanya pendidikan untuk politik. Jadi itu. Dan terakhir, tidak hanya itu saja, upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperluas dukungan pendidikan terhadap pengembangan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu satu, menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif memberikan manfaat bagi anak didik dan kehidupan di masyarakat dan politik nantinya. Yang kedua, menciptakan pada hubungan yang baik antara pola hubungan yang baik antara pendidikan dan politik, tetapi dalam koridor pendidikan, bukan sekedar politisi atau pendidikan. Yang ketiga, membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan sehingga dapat sebagai figur yang baik bagi anak didik. Yang keempat, penanaman nilai-nilai yang baik sejak dini sehingga kepribadian anak dapat terbentuk secara nyata, tidak hanya segala sesuatu yang bersifat instan maupun memberikan hasil yang baik
sehingga segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini. Politik semacam. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Rofi, Mas Andi, dan Pak William. Untuk sesi tanya jawab, monggo silakan. Bertanya. Tidak boleh. Oh, ya oke. Apakah untuk meraih jabatan politik orang harus memiliki pendidikan yang tinggi? Karena saya melihat pemimpin-pemimpin politik itu di negara tidak hanya sedikit yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Contohnya, lurah di desa saya aja tidak memiliki gelar dokter atau tidak memiliki gelar sama sekali, gitu. Terus saya jawab ya Pak lagi. Mungkin kan secara kayak sarjana atau gelar itu kan hanya sebuah formalitas. Yang kita lihat kan ininya, kayak cara kerjanya dia, program kerjanya, terus bagaimana cara dia memimpin di dalam masyarakat. Kalau misalnya dilihat contoh dalam desa daya lingkup yang paling terkecil saya, mungkin kan kebanyakan saya juga perlu di desa biasanya kan nggak perlu pakai sarjana. Yang penting orang itu kayak mampu memimpin, terus program kerjanya bagus, adil, jujur, amanah ya sudah, kita nggak berpikir panjang lebar untuk dia yang sarjana atau enggak. Kalau mungkin di lingkungan yang lebih atas atau entah itu DPR atau presiden mungkin ya kalau kita melihat sarjana ya pasti sih kayak itu karena tingkatannya lebih atas gitu, lebih ke atas lagi. Paham ya? Iya, Paham. Khalid, tanya Khalid. 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 Oke. Silakan barangkali ada yang mau menanggapi, menyangka atau mengkritik. Monggo. Bertanya. Saya sabar. Bisa. Terkait dengan keputusan bahwa partai politik boleh berkampanye di dalam kampus, menurut Anda apakah positif atau negatif? Karena pendidikan itu ruangan bebas kan? Ruangan bebas kepentingan pribadi atau kelompok, sedangkan politik penuh dengan kepentingan pribadi. Politik Boleh berkampanye di dalam kampus. Parpol. Itu terkait dengan keputusan MK yang baru yang lalu sampai dengan juga bahwa di pemilu 2024 nanti partai politik boleh berkampanye di dalam kampus. Jadi ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Kalau tahun sebelumnya partai politik tidak boleh berkampanye di masjid, di lembaga pendidikan, dan kemudian di ruang-ruang publik. Tetapi di 2024 nanti sampai akan melihat ada Nasdem, PKB, P3 berkampanye di dalam kampus. Dan ini dalam pikiran kita akan mempengaruhi cara berpikir mahasiswa yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Nantinya mereka akan terpengaruh dengan kepentingan kelompok. Kalau juga ke partai ini bisa dipahami ya. Dalam konteks ini kita harus berpikir masuknya politik ke dalam kampus untuk berkampanye, apakah tidak menodai kehidupan kampus itu sendiri? Ini tim pertanyaan dari Zahra Meo. Mungkin ini ya, kenapa kok partai politik boleh berkampanye di dalam lingkup kampus?
kan dilihat dari kayak jenjang pemikirannya kan mahasiswa itu sudah bisa membedakan antara yang ini yang baik untuk kita untuk diterima dan yang tidak baik untuk kita terima. Jadi ya mungkin kayak apa ya? Bisa nyaring di sing kudu ditiru, di kudu sing diterima ambek sing enggak. Jadi yo nek intine emang iku kan partai politik kan lebih kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama ya. Kalau emang kita nggak cocok dengan apa yang dikampanyekan ya sudah kita nggak mungkin menerima. Gitu. Oke, salah lagi. Iya teman-teman semua oke. Saya setuju sama pertanyaan Mbak Rofiati. Pernyataan. Cuma saya tambah sedikit kalau ingin pendapat pulau ini. Kalau semua kampanye di lingkungan kampus, kalau kan kampus kan lingkungan pendidikan kan, itu menurut saya kurang tepat. Kalau pendapat saya. Cuma kalau KPU tegaskan kampanye di kampus hanya boleh pada Sabtu dan Ahad, ya haknya dia. Ya kan jangan aja. Maksudnya mengumpulkan masanya itu di kampus, Mbak. Jadi yes, boleh-boleh saja. Cuma kalau ada mahasiswa seperti saya yang tidak setuju sama, karena apa? Politik itu kotor. Menurut saya, politik itu kotor. Jadi tidak tepat lah kalau tempatnya itu ada di masjid atau di lingkungan pendidikan, kurang tepat. Tapi kalau negara sudah memperbolehkan, ya monggo. Tapi kalau ada mahasiswa yang tidak setuju, ya gak usah protes, mulia, bener. Tapi hidup itu kayak gampang ya. Jadi ya saya tidak setuju ya mantu kok kayak kampanye itu mau masa diri. Cuma hanya setuju di melo sama orang yang nama PDI, angin melo. Artinya termasuk itu ya. Ya apa-apa, itu kan saja negara memperbolehkan dan universitas memperbolehkan. Tapi kalau tidak memperbolehkan ya nggak usah. Dan kalau kamu nggak setuju ya nggak usah. Bebas saja. Jadi fleksibel. Oke. Anis ini. Apalagi apa yang titik. Ya. Kan menurut pendapat kelompok kalian, apakah mungkin suatu saat atau di masa depan pendidikan bisa lebih mandiri tanpa ada dukungan politik di belakangnya? Terus kan pendidikan kan jelas disupport dari bantuan operasional pemerintah, baik uang atau sarana atau prasarana ya. Terus menurut kelompok yang mungkin kan enggak, ini pendidikan itu sok berdiri sendiri tanpa ada politik di belakangnya. Mungkin melihat secara tekok makalah sing tak buat ya mungkin kan hubungan antara politik dengan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi nek pendidikan itu mau jadi pertanyaannya mungkin tangga nek itu sok terpisah. Nek menurutku saya gak mungkin. Soalnya harus berkesinambungan. Nek misal gak ono pemerintah sing politik sing mendukung sekolah yo sarana prasarana sing ada yo gak begitu memadai. Ya untuk sekarang nggak bisa. Kalau peraturan ini yang negara ini, cuma bisa dirubah kayak pendidikan yang terbaik untuk Finlandia. Pendidikan kan terbaik kan, terbaik satu dunia. Jadi sistem sebenarnya masyarakat Indonesia kita terjebak dalam sistem itu. Jadi muter ini. Di politik dukung pendidikan untuk politik seperti itu. Jadi tidak ada nego. Jadi muter dong. Jadi cuma misalnya itu kita sebenarnya terjebak oleh sistem.